stok. Ini sudah memakai kebutuhan stok di gudang sebanyak sekian. Lalu jika memang barang itu sudah selesai di bagian produksi, secara aplikasi memang di sini tidak ada notifikasi karena produksi acuannya jika memang sudah selesai akan ngasih semacam mungkin kertas atau apa untuk bukti bahwa produksinya telah selesai. Jika memang sudah selesai, saya akan melihatkan dulu di sini untuk keluar masuk stoknya. Nah, ini adalah barang atau raw material atau bahan-bahan yang digunakan untuk membentuk gas H2O. Available artinya barang-barang ini tersedia dan telah memotong stok sebanyak 130, sebanyak 65, dan sebanyak 101,4 untuk membentuk 65 unit gas H2O. Nah, kenapa membutuhkan sampai 130? Tadi sesuai dengan bill of materialnya. Kita lihat di sini. Nah, ini gas O2 ini sebanyak 2 unit dan ini sebanyak 1,56. Lalu makanya 65 kali 130. Jadi ini rumus-rumus ini akan bisa kita custom sedemikian rupa seperti itu. Nah, ini saya akan melihat ini tadi sudah. Saya akan balik lagi ke sebelah sini. Nah, ini saya akan klik mark as done. Oke, berarti ketika dia berubah menjadi enable, artinya sudah tidak bisa dirubah atau apapun. Nah, langkahnya ini sudah produksi selesai. Kita lihat di sini dan juga yang tadinya waiting. Kalau tadi waiting statusnya adalah masih masa proses produksi, tapi ketika kita sudah selesai, dia akan done. Nah, saya akan lihat lagi di sini terhadap gas H2O tersebut. Saya di sini stok on hand-nya ini masih 0. Saya coba lihat di sini. Nah, 65 sudah masuk stok terhadap produk atau produk tersebut datang dari produksi. Untuk yang tadi untuk tadi yang kita telah buat otomatis. Kalau inventory adjustment ini sebenarnya digunakan untuk semacam stock of name, lalu ada yang namanya misalkan koreksi stok di warehouse dan kebutuhan lainnya. Seperti itu. Sederhananya aplikasi ini mudah digunakan dan antar bagian dari mulai ADM, produksi, warehouse, lalu akunting, ini saling keterkaitan satu sama lain. Jadi ketika kita klik satu tombol, ini langsung akan mendistribusikan ke bagian yang lainnya secara otomatis, seperti itu. Di manufacturing sudah, di akunting tadi sudah. Jadi tadi secara akunting tadi kita sudah selesai, sudah lunas. Nah, ini tadi tampilannya masih seperti ini. Tadi saya klik. Nah, ini udah paid ya. Tadi. Jadi secara stok ini gas and produk gas H2O 65 unit dan seperti itu. Lalu tadi penerimaan ini yang datangin dari PO. Karena penerimaan bisa datang dari mana saja. Nah, dari supplier atau dari warehouse. Tadi warehouse ketika kita bikin dari produksi, tadi kita bikin
Di sini produksi H2O. Nah, jika tampilannya sudah selesai, dia tidak akan muncul di sini. Saya akan klik yang sudah. Nah, ini sudah tersedia seperti ini. Ini artinya sudah selesai, otomatis masuk di stok sebanyak 65 unit seperti itu. Saya kira modul-modul ini sangat mudah dipahami dan bisa diaplikasikan. Tidak banyak hal atau variabel yang perlu kita lakukan, bisa menyesuaikan bisnis proses yang ada di perusahaan masing-masing seperti itu. Saya kira cukup penjelasan dari saya. Penjelasan odol satu siklus dari mulai sales to order. Dia akan membentuk warehouse di sini, akan melempar ke bagian warehouse, bentuk nomor out. Lalu setelah nomor out selesai, kita akan mendapati ke bagian akunting. Dia akan membentuk faktur. Lalu jika sudah, faktur tersebut akan kita bayar statusnya. Nah, ini Amondo paid statusnya oleh payment yang telah kita bayarkan. Seperti itu. Untuk di sisi CRM-nya sudah selesai. Lalu di sisi manufakturnya, produksinya, kita membuat formulanya dulu. Kita buat formula tadi. Lalu setelah buat formula, kita buat make to order-nya, produksinya. Nah, ini tadi langkahnya sudah dijelaskan. Lalu di sisi warehouse, ini ada penerimaan, ada delivery order, lalu ada manufacturing. Nah, sini kita langsung membentuk penerimaan sebenarnya kalau dari MO. Tapi kalau dari purchase atau dari PO, dari sisi PO, ini penerimaannya, pembuatannya, dia akan bentuk di resep atau in, seperti itu. Jadi saya rasa cukup. Tadi kita keluar masuk barang, lalu stok barang, ini sudah ada semuanya. Sangat simpel dan mudah dipahami dan mudah untuk kita gunakan. Alurnya untuk ERP yang ada di Indonesia ini. Walaupun basisnya ini adalah Eropa, tapi dengan sedikit modifikasi dan kustomisasi, kita akan bisa mengikutinya dengan mudah. Seperti itu, stok kita sudah punya, lalu alur juga sudah tersedia, tinggal kita mengikuti langkah-langkah yang biasa kita gunakan. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.